Ya, Gimana aku sih? kenalin ya ke Ah, teman-teman aku semuanya. Ini ada Melvin Mumpuni, CFP. Beliau ini founder dari Finansialku dan merupakan satu financial planner yang jago banget gitu. Jadi mau oh, thank you. cerita tentang instrumen investasi lain di pasar modal selain saham yang potensial di 2023. Langsung aja, Vin. Gimana nih, Vin? Menurut kamu? Ya, tahun depan tuh banyak yang menarik sih sebenarnya sih, karena tahun depan tuh tahun pemilu sebenarnya. Terus kalau tahun pemilu itu biasanya tuh uang tuh yang beredar tuh banyak banget di market gitu. So, tahun depan itu menurutku ya, inflation akan naik lagi 5 plus minus 1%. Jadi nanti sekitar 6%-an atau mungkin di antara 4, sampai 6%. Nah, tapi kalau udah habis itu angka unemployment rate bisa naik lagi, tapi nggak ancur-ancur amat. Kalau udah pilihan produknya, sekarang tuh ada yang namanya ECFC. Pernah tahu nggak? Equity crowdfunding. Gimana tuh? Equity Coba crowdfunding. ceritain. Contoh ya, misal ada waralaba Alfamart misal. Jadi kalau Alfamart misalkan katakanlah untuk bukanya itu harganya 500 juta. Nah, terus kemudian ditambah propertinya mungkin sampai 1 M gitu, 1,5 miliar gitu proyeknya. Nah, itu tuh bisa dikeroyok ramean. Bisa dikeroyok Oke, terus? ramean. Dikeroyok ramean, misal dikeroyok 100 orang, 200 orang. Jadi kita bisa punya penghasilan dari Alfamart. Jadi dengan uang yang lebih kecil kita bisa punya waralaba kayak Alfamart, punya waralaba Indomaret. Caranya Ya, gimana tuh, Vin? ya, itu ada banyak banget sih. Ada yang platform, cari aja equity crowdfunding gitu. Salah satu yang temanku punya itu punyanya Vincenzo Bishare namanya. Tapi maksudnya coba aja cari tahu deh teman-teman. Di situ ada sesuatu yang menarik lah di situ. Itu equity crowdfunding itu menarik dan itu tuh termasuk efek sih. Jadi itu Gitu. termasuk di bawah OJK. Iya itu efek, itu efek. Jadi itu Berarti kayak bisa saham beli di gitu. mana, Vin? Itu platformnya namanya platform equity crowdfunding. Nah, salah satunya contohnya ada yang namanya share. Ada juga yang kayak punyanya Postman Martigo, itu ada Santara dan lain sebagainya. Gitu. Oh, oke. Makanya Ngomong-ngomong, kalau teman-teman, keamanannya gimana sih? Kayak Santara gitu kan, kalau di IDX kan udah jelas ya perusahaan yang terdaftar ya. Kalau menurut kamu secara keamanan gimana? kalau aku lihat produknya, kalau aku lihat perusahaannya. Jadi kalau kalau yang aku beli itu yang model-modelnya kayak si Alfamart gitu. Nah, itu oke gitu. Jadi kayak punya waralaba Alfamart gitu, jelas. Nah, Oke, oke. itu salah satu yang menarik. Tahun depan reksadana itu juga ada beberapa yang menarik. Pasar uang itu bakal menarik sih. Pasar uang ya. Ya, Returnnya ya, tapi pasar nggak gitu gede ya. Returnnya pasar uang nah, sekitaran berapa ya? pasar uang tuh sekarang masih kecil ya, di tempat 5%, tapi itu untuk jagain likuiditas karena untuk jaga-jaga kan siapa tahu ada banyak opportunity nih tahun depan. Sekarang aja kayaknya banyak banyak saham diskon kok. Buat simpan cash dulu ya, Vin ya. Buat tempat nyimpen Sim. cash ya. Kalau menurutmu nih, better kalau misalkan kita punya duit cash nih ya, buat jaga-jaga dulu gitu. Itu better di pasar uang atau di fixed rate? Kalau fixed rate kan memang dia fluktuatif. Jatuh temponya tuh bisa lama sampai berapa tahun, 10 tahun gitu ya lebih ya. Tapi dia punya return tuh aku lihat ada yang sampai 7%, 7,5% gitu loh. Oh, Menurut kamu reksadana ya, gimana tuh? reksadana Fixed pasar rate, uang. Pendapatan tetap. fixed rate, fixed rate, langsung ke fixed rate-nya. FR kalau baru masuk sekarang menarik. Tapi kalau ya, tapi apa ya, FR itu kan lumayan ya, nggak semua orang bisa masuk di angka yang berapa sih sekarang? Ada yang minimal Ya, 10, ada yang harganya minimal naik turun 50 ya. kan. Kadang-kadang pas Ya, lagi tinggi. bukan instrumen yang gampang-gampang amat. Biasanya kalau itu perlu bantuan RM ya, yang bantu hitung-hitung gitu, yieldnya berapa dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lebih suka reksadana pasar uang sih, lebih simpel ya. Kalau aku ya, kalau untuk cuma jaga-jaga doang. Cik, tadi kan aku liatin apa namanya strategi tradingmu ya, Cik. Aku mau tanya dong, itu tuh strateginya Cik itu lebih suka buy on weakness atau buy on breakout sih sebenarnya. Tadi tuh ada yang buy on breakout, ada yang buy on weakness. Penasaran aja gitu. Kalau aku sih sebenarnya nyesuaiin kondisi market ya. Market kan sekarang lagi sideways. Jadi kita Hmm. kebanyakan buy weakness. Jarang banget buy Hmm. breakout karena tiap kali sideways breakout terus gagal breakout balik lagi gitu. Cuman yang jadi pertanyaan banyak orang tuh tantangannya tuh lebih ke ini loh, sekarang tuh orang-orang tuh nggak sabar cari duit tuh dari dulu ya, Vin ya. Maunya tuh kan Hmm. cepat kaya, duitnya Hmm. gede. Jadi lucunya Hmm. gini, kalau pas aku kasih tahu, potensi dapat cuan dari investing tuh bisa cuan sampai 1000% loh. Mau nggak? Nah, Mau gitu. Oke, nggak kalau sabar. trading cuannya cuman misalkan 10% atau Hmm. 20% kalau dapat beggar 100% tapi jarang gitu. Mau nggak? Hmm.
mau yang mana dong dibandingkan sama yang tadi? Karena angkanya gede yang tadi, maunya yang investasi jangka panjang. Tapi kenyataannya setelah menjalani investasi jangka panjang, mereka tuh nggak ngerti bahwa ketika berinvestasi jangka panjang ada fluktuasi harga yang kadang dibawa turun dulu, rugi dulu, baru kemudian naik lagi. Terus galau kan? Dari situ imannya mulai berubahlah jadi trader. Setelah jadi trader, jadi scalper, mungkin scalping kalau menurutku nggak mudah ya. Scalping harus diamati terus dan malah jadi tambah rugi banyak dan bayar biaya broker gede. Akhirnya banyak orang yang akhirnya ya hilang di pasar saham. Kayak dulu di Januari 2021 itu yang nonton IG Live aku itu sekitar hampir 9.000 orang kayak satu ini kan. Nah, itu saya bukan karena akunya yang gimana sih, karena memang lagi hype banget kayak sekuritas tuh banyak yang sampai dimarah-marahin orang, Vin. Gara-gara aku tahu sendiri tuh, gara-gara membuka rekening sahamnya tuh kan sampai lama banget kan. Oh iya. Yang sekuritas yang biasanya cepat itu jadi sampai 3 minggu, 4 minggu sampai orang marah-marah. Nah, kamu bisa tahu euforianya kayak gitu. Tapi pertanyaan aku sekarang adalah, itu semua orang tuh pada kemana? Gitu. Nyangkut. Makanya ada kayak kamu, orang-orang kayak kamu, kayak kita sih. Aku sih bersyukur dengan keberadaan kita ya, menyombongkan diri ya Pak. Karena dengan adanya kita ini, kita ngebantu sebagian orang yang memang mau dibantu, seperti contohnya mereka-mereka yang ada di sini tuh, untuk belajar sabar berinvestasi gitu. Karena kalau menurut aku sih, kamu bicara tentang gaya trading tadi, aku kalau ngelihat scalping itu sebenarnya bonus-bonus aja lah. Buat kayak fun-fun aja gitu. Tapi sebenarnya kita tetap harus punya untuk investasi jangka panjang, trading untuk jangka menengah dan jangka pendek tuh juga mesti ada. Tapi kalau yang scalping tuh bonus aja, istilah kata tuh nggak scalping juga nggak apa-apa gitu. Ya itu menurut aku sih. Kalau menurut kamu gimana? Kamu sendiri di saham gimana? Kalau aku di saham, karena kegiatanku nggak memungkinkan aku bisa mantengin harga tiap hari gitu. Jadi kayak pasti after sore-sore baru aku lihat gitu, nggak intraday gitu. Nah jadinya kalau aku lebih suka sebenarnya sih ya investasinya itu kayak yang sekarang itu tuh banyak saham-saham diskon dan ternyata dividen yield-nya tuh di atas 10% sih. Saham diskon ya? Contohnya apa? Saham dividen yield di atas 10% selain ITMG dan saham-saham batubara. Demas kayaknya udah 11% ya. Oh, Demas tuh juga sih. Demas dia juga rajin bagi dividen sih. Oke, terus. Apalagi nih? Demas 11%. Tapi Cici tahu nggak sih? Misalnya sih ya. Nih teman-teman. Jadi kalau menurutku ini strategi aja. Belum tentu benar, belum tentu salah ya. Tapi kayak gini. Misal ada orang tua punya anak usia SD. SD itu berapa? 7 tahun gitu ya. Ya katakanlah 10 tahun lagi berarti anaknya masuk kuliah gitu. Nyimpan aja perusahaan, katakanlah perusahaan X yang bisa menghasilkan tadi atau Demas gitu menghasilkan 10%. Tapi kan dalam 10 tahun lagi kan berarti sudah balik modal sih kalau 10% terus, benar nggak sih? Tanpa ada iya benar-benar. Itu benar. Ya, tapi memang ada risiko kalau perusahaannya ternyata berantakan gitu. Kalau misal bukan Demas ya, tapi perusahaannya itu ternyata nggak works gitu. Kalau nggak works ya mungkin dividennya jadi lebih kecil atau mungkin harganya jadi kemana-mana dan lain sebagainya sih. Nah itu ada concern di situ gitu. Benar. Yang menarik tuh gini, Vin. Kadang-kadang ya perusahaan yang rajin bagi dividen itu harga sahamnya tuh kadang gak menentu, naik turun. Jadi cyclical banget gitu loh. Terus kayak kita perhatiin tuh batu bara tuh juga kayak gitu. Jadi balik lagi nih sebenarnya faith-nya, imannya orang-orang nih iman dividen, iman value investing, imannya trader atau imannya scalper sih sebenarnya orang ini tuh orang macam apa. Karena kalau misalkan dia dikasih tahu, oh ini loh saham ini tuh tiap tahun bagi dividen 10%. Tapi kemudian dia masih ngeliatin harga saham. Faith-nya trader, jadi ya stres juga gitu. Itu termasuk aku, Vin, jujur aku kayak gitu. Jadi aku kalau misalkan dividen saham tuh buat aku kayak ya udahlah bonus aja. Kalau misalkan ada yang dividen yield-nya gede, aku tuh nggak berani masuk karena aku mantau saham gitu. Jadi mungkin ya kita agak beda di sini gitu. Which is sebenarnya kata-kata kamu tadi interesting. Udahlah nggak usah ngelihat harga saham 10 tahun juga 10% terus BP. Ya juga, ya benar juga. Mungkin aku perlu coba tuh. Terus yang menarik nih, Vin, aku tuh belajar dari Pak Tung nih. Pak Tung tuh orang yang dia tuh sabar banget, kayak kalau orang Jawa bilang tuh ngerumatin tuh kayak ngumpulin duit-duit kecil gitu loh. Sebenarnya bukan duit kecil juga ya. Tapi dia sabar menunda kesenangan. Jadi kalau kita di dividen saham, dia itu dividen dari properti, uang sewa properti yang aku pernah cerita dulu. Jadi beli properti murah-murah di daerah-daerah gitu. Pokoknya katanya nomor 1 banget tuh harus menghasilkan cash flow antara disewakan atau dijadikan bisnis yang kerjasama sama orang. Nah, saya tanya dong, Pak, saya tuh punya properti, mau sewain aja susahnya setengah mati.
gimana Bapak bisa sewain, katanya semua propertinya disewakan. Ternyata tuh kalau aku perhatiin Vin, hukumnya tuh kayak kita di saham. Di saham kan penawaran sampai match ya. Kita jual di harga mahal nggak match, sampai ada penawaran sampai match kan. Ini juga sama tuh. Katanya dia kalau mau sewain properti, kemarin pas pandemi, misal sebelum pandemi, harga normal tuh 150 juta. Dia bisa sewain tuh sampai turun-turun terus sampai di harga 90 juta. Terus ya kasih nilai tambah apa furniture apa segala macam. Aku bilang nggak rugi toh Pak. Ya, jangka panjang enggak, dia bilang gitu. Cuman kalau ditanya lagi kayak yang kamu bilang tadi, Vin, BEP nggak sih? Kapan BEP-nya? Ya lama, tapi kan dia kan menikmati passive income-nya. Jadi ini mindset passive income beda sih, mindset dividen beda. Jadi it's very good thing tadi kamu mention tentang Demas dan saham-saham dividen ya. Berarti kamu tipe orang yang sabar banget. Bukan sih, itu khususnya kalau uang gede. Bisa khususnya kalau uang gede. Yes, tapi kalau misal masuk 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta gitu di tradingin ya masih enak aja gitu. Masih oke gitu. Tapi kalau nge-tradingin yang uang 1 M, kopetiau 500 juta, 1 M gitu, kalau udah mentalnya nggak siap, kena arianya itu pasti nggak nyaman. Benar. Tapi kalau 1 M kena 10% per 1 M 10% per tahun kan 100 juta. Benar. Itu sama dengan orang UMR kerja sih. Enak ya. Kemarin aku juga mikir, wes gak usah trading, gak usah apa, wes beliin ITMG. Beliin ITMG udah dapetin 10%. Tapi habis itu kalau harganya turun gimana? Ya gak usah diliatin. Tunggu dividen tahun depan. Yang penting duit dingin kan. Itu iya. Yang penting uang dingin aja. Ya makanya itu beda strategi ya. Maksudnya kalau uang yang mungkin uang yang belum yang segede itu, kalau nungguin ya nggak kerasa. Kalau misal beberapa, misal 10 juta, 20 juta nungguin dividen ya mungkin kelamaan strateginya. Mungkin lebih sukanya value investing, tapi cari yang kira-kira lebih cepat, lagi orang-orang sebutnya akumulasi dan lain sebagainya kan ya, lebih enak gitu. Nah, Ci, aku mau nanya Ci, 2023 ya. Gue penasaran aja sih, karena gue boleh protes nggak sih, Ci? Sebenarnya gue lagi kesel gara-gara kenapa kok orang-orang itu tuh pada ketakutan akan resesi 2023 dan what do you think 2023 what do you think pilih saham itu seperti apa dan lain sebagainya? Menarik sih, Vin. Sebenarnya toh karena content creator sih. Jadi ya, karena yang pertama, waktu itu kan aku perhatikan Pak Jokowi sama Ibu Sri Mulyani kasih peringatan ya. Tapi kemarin Pak Jokowi sempat ngomong lagi tuh, karena pernyataannya yang sebelumnya menimbulkan keresahan, jadi gak mau lagi ngomongin kondisi global. Mau ngomonginnya yang optimis-optimis aja. Bagus Pak, saya dukung. Tapi sebenarnya ya, kalau dari kacamata aku sendiri loh, Vin, aku ngelihat semua ini, kontraksi ini sifatnya tuh wajar. Kenapa? Ya jelaslah kemarin ketika pandemi itu ekonomi itu sebenarnya berantakan, tapi kayak dikasih doping. Dopingnya tuh kayak cuman buat apa ya? Kalau orang minum kayak Red Bull atau Krating Deng, kayak kuat sesaat kan, sehat sesaat kan. Tapi dalam badan kan masih capek semuanya gitu loh. Nah kemarin tuh kita kan disuntikin sama stimulus sama suku bunga yang murah banget. Dan itu kayak doping doang. Dan sekarang ini sebenarnya market itu dalam kondisi untuk rebalancing perekonomian dalam kondisi menyehatkan dirinya. Jadi kalau diperhatiin, the Fed yang sekarang dia naikin suku bunga terus, tapi inflasinya udah mulai turun, aku merasa ini tuh akan menuju satu deleveraging yang bagus gitu. Kesimpulannya sih sebenarnya ketika market itu kalau diprediksi orang bagus terus bisa malah hancur. Tapi ketika banyak orang mulai waspada, justru biasanya malah akan baik-baik saja. Dan yang menarik adalah, aku nggak tahu benar atau enggak ya, Vin ya. Karena dari dulu selalu aja orang kaya, OKB orang kaya, atau mereka yang punya cash, itu memanfaatkan momen ketika orang lain lagi ketakutan gitu loh. Jadi sekarang aku ngelihat saham-saham itu meskipun banking udah ketinggian, tapi aku ngelihat masih banyak yang secara valuasi itu murah gitu. Kayak retail sekarang ancur-ancuran, properti ancur-ancuran. Ya aku nggak tahu sih kalau menurut kamu tuh gimana, bakalan naik atau enggak. Jadi kenapa aku kesel waktu itu tuh, ada fase keselnya. Karena apa? Gue tuh kayak merasa kayak tadinya tuh aku nggak nyadar gitu. Aku pas waktu lihat berita itu, karena aku pikir kayak oh ya udah deh beritanya kayak gini, ya udah gitu, kayak cuek aja gitu, karena aku lihat datanya nggak gitu. Nah tapi ternyata one day waktu mau berangkat tenis, aku lihat tuh ada short atau YouTube short atau Instagram Reels tuh cerita tentang Dedi yang lagi interview gitu. Taunya sumber terjadi resesi dari mana, tahu nggak sih? Dari mana?
menyimpulkan itu akan terjadi resesi dari mana tau nggak Ci? Dari teman gue anak-anak konglomerat. Dari siapa? Teman-teman gue yang anak konglomerat mengatakan seperti itu. Kenapa bisa begitu? I don't know, tapi di CNBC tulisnya Anthony Salim tahun ini belanja apa? Belanja banyak banget. Ada DCI top up, terus kemudian ada apa lagi? Ina ya, apa saham apa namanya? Pani ya, Pani. Terus ada saham apa lagi? Bumi, ada saham Alobank. Jadi yang the real, nggak tahu, salah satu konglomeratnya. Ya gue merasa kayak Anthony Salim itu konglomerat Indonesia ya, dan di CNBC itu malah dia beli kayak, kan, beli Bumi kan? Belanja. Ya kan? Sih, belanja. Konglomerat tuh belanja. Ya. Menurut gue, pas lagi katanya resesi. Iya, kalau menurut gue Anthony Salim itu salah satu konglomerat Indonesia. Nah itu diberitakannya belanja, bukan ya kan? Bukan diberitakannya tuh belanja, bukan malah jualan mereka. Salah, jualannya tuh pas di ketinggian. Dan aku sih senang banget ya, aku baca konten kamu juga waktu itu tuh aku masih ingat banget. Lu tuh tulis gini, Vin. Ketakutan akan resesi itu lebih berbahaya daripada resesi itu sendiri. Bener nggak? Itu aku setuju banget. Aku setuju banget, Vin. Jadi kalau menurut aku, ketakutan akan resesi itu akan bikin jadi self-fulfilling prophecy. Jadi yang tadinya nggak ada resesi, bisa jadi ada resesi. Karena orang-orang tuh jadi ngerem belanja. Bahkan orang dagang pun, aku dengar dari teman-temanku, mereka jadi kayak langganan-langganannya yang mau beli grosir jadi berkurang dan seterusnya. Nah, tapi yang lucu ya, Vin ya, kalau kita kasih konten yang edukasi sih, bukan konten ya, konten mah konten lah ya. Jadi kita kalau kasih sharing tentang fakta dan data gitu, bakal slow down sih, tapi nggak bakal sampai resesi atau gimana. Tapi orang-orang tuh nggak suka, sukanya tuh pokoknya ditakut-takutin. Ya itulah. Gimana guys, teman-teman? Apakah kita bikin yang nakut-nakutin aja? Karena gue bisa bikin juga. Nggak bisa, Vin. Model lo nggak bisa nakut-nakutin. Model lo tuh kayak ada ini lingkaran apa namanya? Halo ya. Lingkaran malaikatnya di atas tuh. Nggak bisa nakut-nakutin ya. Nggak bisa tuh diketawain tuh sama Dian tuh. Kenapa Salim masuk Bumi pas batu bara tinggi? Enggak, dia masuknya pas masih di bawah dong. Dan pastinya ini bisnisnya bagus lah. Kedepan batu bara masih akan menguntungkan. Aku mau jawab dikit nih. Kita jawab pertanyaan ya, Vin ya. Yo. Tadi lucu-lucu sih, aku lihat aja. Invest jangka panjang, tapi kalau modalnya cekak, kayaknya hasilnya geli-geli doang deh. Lebih cuan trading jangka pendek. Ini lucu ya. Sama, kamu trading jangka pendek, kamu investasi gede. Kalau modalmu gede, pasti cuanmu juga gede. Gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang mungkin kamu ngerti di luar sana banyak yang scalping, ada yang cerita pamer cuannya miliaran, lu pikir modalnya berapa? Gitu loh. Jadi anggap aja cuan 10%. 10% 1 miliar, berarti modalnya berapa? Gitu ya. Kalau menurut lu sendiri nih, Vin, aku mau bicara lagi investasi selain saham ya. Kita bicara tentang paper asset. Kan ini ada yang namanya P2P lending. Kalau menurut kamu P2P lending itu oke nggak? Kembali kalau aku lihatnya ini ya, P2P lending itu kalau aku selalu menanyakan seandainya yang terjelek itu terjadi, nggak bisa kalau terjadi gagal bayar, so what? Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut? Mitigasi risikonya apa? Nah itu tuh seninya di situ sih. Nah sekarang itu kebanyakan tuh kan pakainya invoice financing. Tipikalnya di back sama apa namanya pinjaman kita itu ada invoice-nya. Nah itu tuh masih ada risiko kalau invoice-nya gagal bayar atau mundur pembayarannya, karena ya itu risikonya ya, karena nggak pegang agunan, nggak pegang barang gitu. Kecuali kan kalau kayak di bank gitu, bank misal Cici tahu nggak ada yang namanya EBA? Apa tuh? Efek berakun aset. Oh iya. Oke, terus? Jadi gini, itu menarik teman-teman. Itu gini. Misal yang ada tuh SMF punya produknya. Nah, sarana multigria apa gitu ya SMF. Nah, dia itu jadi KPR-nya Bank BTN itu dibikin paper asset sih. Disekuritisasi aset. Nah, namanya efek berakun aset. Bahasa Inggrisnya itu adalah mortgage backed securities, MBS. Nah, itu tuh kasih dividennya atau kasih untungnya itu kurang lebih setahu tuh 10-13% sih. Dan itu diperdagangkan di sekuritas. Kalau nggak salah punyanya BNI Sekuritas. Itu sudah ada. Nah itu menarik. Itu produk itu menarik. Kalau misal masuk uang gede itu salah satu juga menarik. Terus tahun depan yang menarik adalah Bursa Indonesia itu menciptakan banyak produk turunan sih. Soon to be itu produk turunan ya sih ya. Amazing. Ada yang namanya structured warrant. Untuk yang trading, you should learn about this. Karena ini untuk
mau harga naik atau harga turun masih bisa untung. Itu keren. Nah, nanti kalau udah ada structured warrant itu akan dikombinasiin sama ETF. Jadi bisa punya produk inverse ETF. Wah, itu lebih seru lagi sih. Tahun depan itu keluar semua. Harusnya keluar semua. Kemarin aku sama IDX Bursa itu bikin sosialisasi tentang structured warrant yang baru ya, bukan yang warrant tapi structured warrant. Itu seru tuh. Kalau untuk traders itu seru. Coba nanti kita tunggu bursa mulai mempublikasikannya ya. Kayaknya ada banyak produk yang kayak ETF apa itu yang masyarakat juga belum tahu gitu. Terus rates itu juga pada belum tahu gitu ya. Gimana taunya ya produk-produk begitu ya. Oke, mari kita support bursa, kita perkenalkan produk-produk itu ya. Karena nanti dia mau saham toh ini. Oke. Iya, rame. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Jindo Jun dulu sebelum aku jawab pertanyaan Awi 17. Kalau mau cepat kaya, ya scalping dengan metode compound. Tapi bisa cepat miskin juga resikonya kalau nggak disiplin cut loss. Scalping metode compound gimana ya? Kalau investasi metode compound aku ngerti. Mungkin Melvin mau jawab? Jadi gini ya teman-teman ya, ini sudut pandangku, bisa jadi kita beda sih. Tapi kalau sudut pandangku gini, kalau orang trading itu kan orang bahasa Indonesianya kan orang dagang, ya kan? Orang dagang itu tuh sifatnya tuh active income, orang dagang. Nah kalau orang investasi itu tuh sifatnya uangnya yang kerja. Basicnya dua hal yang berbeda, subjeknya beda. Kalau menurutku. Nah, mau trade misalnya nih orang dagang makanan gitu, orang trading atau orang jualan beras deh, dagang beras gitu. Itu kan active income. Ya, kalau di industri kalau misalkan scalping dengan trading itu ya active income. Nah, kalau investment kalau menurutku itu tuh lebih modelnya uang yang kerja, bukan trading. Uangnya yang kerja. Nah, dividen uang kerja, kan? Bukan, uang kerja itu tuh sifatnya kompon. Tapi kalau kita kerja, itu bukan kompon. Kita kerja itu nggak ada kompon. Compounding interest itu tuh hanya ada di tempatnya semua yang sifatnya tuh investment. Rumusnya tuh ada time value of money. Jadi teman-teman ya, kalau tanya nih ya, kalau orang investing supaya nggak kebalik-balik, kalau menurutku ya, kalau misal belajar finance, itu tuh pasti ada kenalan namanya future value. Jadi pernah tahu kan future value gitu kan? Future value itu ada dua. Future value yang simple sama yang setiap bulan ditambah. Nah, itu konsep investasi. Uangnya itu tumbuh. Tapi kalau trading itu tuh kayak orang dagang. Ya gimana ya bahasa Indonesianya trading dan dagang. Intinya kalau pasif itu kita nggak ngapa-ngapain lah, dividen lah. Kalau pasif income di saham tuh wes dividen itu sebenarnya. Ini dijawab nih sama William. Oh ternyata gitu toh. Scalping metode compound kalau cuan ini digulung terus. Aku sih bukan penganut tipe yang kayak gitu ya. Bahkan aku tuh dulu setahun yang lalu tuh aku dapat ilham dari Pak itu loh siapa sih CEO-nya ASA, Pak Projo, ngajarin tuh gini. Kalau kamu trading cuan, misal nih kamu pakai modal 100 juta gitu. Terus tiba-tiba kamu dapat cuan 20 juta. 20 juta diambil. Jadi biar bisa nanti BEP gitu. Mungkin pada nanya kayak wah modalnya nggak nambah-nambah. Tapi kamu udah cuan misalkan 20 terus cuan 100 juta kan udah berarti tradingmu tuh tanpa modal sebenarnya. Masuk akal juga. Jadi mindsetnya teman-teman semua ini jangan supaya kamu dapat duit terus, tapi mesti mindsetnya bagaimana caranya bertahan. Nah, bisa dapat ilham kayak bertahan itu penting. Itu ketika kita udah ngalami rugi. Jadi di awal-awal aku trading juga pikirannya pokoknya cuan. Profitnya diputar terus. Kalau ngelihat duit berhenti, duit mandek tuh kayak nggak rela gitu loh. Tapi kenyataannya ya memang kita harus memandekkan beberapa uang kita. Itu wisdom yang aku belakangan juga belajar dari Berkshire Hathaway. Mereka tuh ada sedia banyak cash, nggak peduli market lagi gimana. Bahkan ketika market lagi bullish banget, justru mereka sedia banyak cash. Tujuannya biar kalau jatuh punya duit buat masuk. Gitu sih teman-teman. Jadi kalau di all in aja aku nggak setuju, apalagi di scalping metode compound. By the way nih ya teman-teman yang mau belajar tentang financial planning, personal finance, bisa tuh follow Instagramnya Coco Melvin. Yang mau belajar saham, aku banyak di saham terus, Vin, passionnya di saham terus, bisa follow aku juga gitu. Vin, dikit nih tips buat teman-teman di sini nih banyak yang usia mungkin sekitar 25 sampai 35-an tahun. Mereka tuh usia-usia produktif. Mereka tuh sandwich generation, mereka tuh pengen investasi, pengen kaya, tapi biaya hidup tuh banyak, KPR dan lain-lain. Mungkin satu tips singkat dari Melvin buat
mereka semua. Sih tahu nggak kenapa masalah utama sandwich generation itu apa? The Apa real tuh? problem of sandwich generation itu apa? Yang masalah utamanya. Masalah utamanya semua beban keuangan keluarga kamu cuman tuh ditunjang cuman satu sumber income yaitu gajinya orang itu doang. That's the problem. Gimana dong Cara, biar nggak gitu? ya caranya adalah bikin kaki meja. Jadi kalau kaki meja itu kan kakinya yang kan ada meja yang kakinya satu, tapi kan ada meja yang kakinya empat. Nah, buat sumber pemasukan yang lain sembari kalau bisa berhemat. Nah, kaki mejanya gampang aja sih. Misal kayak gini. Misal ini ceritanya katakanlah orangnya itu membiayai kedua orang tua sama adik gitu ya. Nah, dari adiknya tanyain, ada nggak bisa magang? Nah, terus kalau ada orangnya sendiri punya nggak pekerjaan sampingan? Mungkin di akhir pekan dia ada kerjaan sampingan, motret weddingan atau misal atau agent properti atau apapun itu kerjaan sampingan. Nah, one day uangnya udah agak banyak, mulai diinvest atau mungkin dibeliin waralaba. Jadi sumber income-nya ada beberapa. Sebenarnya gitu. Ya, tapi memang agak susah ya. Memang agak susah. Tapi di awal mau nggak mau cara permasalahannya itu gitu. Aku tambahin tips sedikit ya. Sebenarnya teman-teman, ada ilmu finansial dari barat dan dari timur. Yang barat itu pakai hitung-hitungan, CFP, financial planning segala macam. Tapi aku kalau belajar ilmu finansial dari timur, tadi kan dari barat ya. Kalau dari timur, itu sebenarnya cuma satu tok loh. Jangan Apa besar itu? pasak daripada tiang, terus berinvestasilah, udah gitu. Aku belajarnya tuh kayak dari, ya, aku menyimpulkan tuh dari orang tua sih sebenarnya. Mereka tuh, orang tua aku tuh kan termasuk ya, mereka tuh agak-agak totok ya gitu loh. Jadi kayak ngajarinya tuh sebenarnya tuh sederhana banget. Termasuk ini tuh sebenarnya alirannya Pak Tung sih. Satu, active income dulu. Udah punya active income, menunda kesenangan. Nah, ini kan yang susah sama anak-anak zaman sekarang. Menunda kesenangan karena sosial media ya. Dan menunda kesenangannya tuh bener-bener kalau bisa dibilang apa ya, gaya hidup yang gimana sih? Yang sampai hemat banget tuh apa namanya, Vin? Frugal living. Frugal ya. Ya, Pak Patung tuh dia melewati masa hidup yang frugal living gitu loh. Dan aku sendiri nggak bisa kayak gitu. Jadi Pak Patung tuh sempat melewati kayak dia mau ikut seminar Tony Robbins, nggak punya duit tuh dia sampai minum air doang di pas nganterin papahnya ke rumah sakit. Jadi emosional banget gitu. Jadi intinya tuh frugal living banget. Terus kemudian ketika punya duit, harusnya tuh duitnya tuh bisa dipakai buat beli rumah atau mobil yang udah enak gitu. Tapi dia masih pakai mobil jelek kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu tuh yang bisa bikin kaya sambil ya apalagi sih sebenarnya kaya tuh kan duit bertambah, pengeluarannya sedikit, tapi nambah terus kan. Nambahnya sekarang kalau dipikir-pikir tubuh juga semakin terbatas, waktu semakin terbatas, berarti mesti passive income. Dan yang aku salut sih dia tuh ngumpulin passive income-nya tuh pakai cara yang tradisional banget, properti yang disewa-sewain, yang which is nggak gampang. Menurut aku tuh jauh lebih gampang dapat passive income dari dividen saham. Wes, pokoknya gampang banget. Asalkan kamu nggak pusing dengan naik turunnya harga saham. Itu very easy. Terus aku boleh tambahin lagi. Jadi yang pertama, rajin active income. Pokoknya kalau income-nya kurang ya cari lagi, kerja lagi, jualan apapun, online apapun, pokoknya pasti ada cara lah. Kedua, gaya hidup yang nggak usah jor-joran ngikut yang lain, tahan. Yang ketiga, investasi itu pasti passive income. Yang keempat, aku mau nambahin penting banget, portfolio income gitu. Jadi portfolio income simple as harga saham kita naik di investasi jangka panjang. Gitu. Dulu kayak aku tuh anti saham-saham blue chip tahun 2000 berapa ya? Masa-masa kejayaan trading saham second linerku tuh 2017 sampai 2019 sebelum case Jiwasraya itu. Jadi banyak banget saham second liner yang macam Arto dulu, Arto sempat naik tinggi kan. Itu naiknya tuh luar biasa sampai bisa beggar 100-200% tuh banyak banget gitu. Dan waktu itu aku kayak malas banget lah kalau untuk saham-saham big cap perbankan, saham-saham blue chip tuh malas banget karena bener, cuan dari saham second liner tuh gampang banget gitu. Tapi di sini saya diajarin sama market satu kerendahan hati oleh market tuh bahwa kita mesti fleksibel. Ternyata ketika saham-saham kayak gitu udah mulai nggak muncul, setelah pandemi itu agak jarang muncul, ya mau nggak mau sekarang cuannya paling banyak dari saham BCA yang aku hold dari pandemi kemarin.
Itu pun belum Wah, sampai gila. 100% gitu. Jadi Gila. cuman sekitar 50-an persen aja, Vin. Nggak sampai yang beli di bottom terus sampai dijual di atas, karena sempat kejual waktu itu, Vin. Jadi Ah, itu bukan karena aku hebat sih, Vin, tapi karena aku sabar. yakin bahwa di setiap kondisi market, setiap cycle itu pelajarannya tuh beda-beda. Jadi strateginya yang diterapkan beda-beda, dan market tuh benar-benar ngajarin kita untuk being humble dan mau nyesuaiin diri sama strateginya gitu, Vin. Itu kalau menurut aku ya, gitu sih. Setuju. Vin, aku boleh minta pendapat kamu nih. Apa itu? Ini William, banyak orang mikir trading itu easy money, realitanya isi to lose money. Gak semua cocok untuk trading, butuh kedewasaan. Ya benar juga sih. Kalau aku tambahin satu lagi, tergantung trennya. Betul, Oke. betul. Kalau Melvin gimana? Kalau trading dan investasi saham, your experience gimana? Kalau aku sejujurnya aku tradingnya nggak di saham sih, karena kalau aku ngikutin hari nggak bisa. Jadi aku tradingnya di emas. Tradingnya emas. Itu emas fisik atau emas di paper? Paper futures. Oke. Ya, jadi kalau buat aku itu jadi gini, sebenarnya buat aku trading itu ya buat aku ya simpelnya adalah kayak follow the trend. Kalau kayak di futures kan bisa tuh trends ya, trends naik bisa ikut, trends bawah ikut turun juga. Tapi yang paling penting yaitu maximum loss-nya dijagain. That's it sih. Kalau aku ngitungnya maximum loss-ku aku jagain, jadi cuma jagain aja, money management-nya jagain aja. Kalau udah ikutin trendnya aja. Makanya dia aku penasaran sama Cici, kok hebat ya, berani ya, buy on breakout gitu. Mentalku nggak ada masalah. Aku catatnya tuh buy on weakness naik gitu. Ini lucu nih, Rahar. Udah nggak usah diviralin, kalau punya sell trading nanti mekanisme pasarnya berubah. Tenang aja, orang-orang nggak akan ini kok. Mereka digerakkan oleh emosi mereka, bukan oleh strategi trading yang sama gitu. Aku mau komen dikit nih tentang Melvin yang trading emas gitu. Trading emas tuh sebenarnya resikonya tuh lebih tinggi daripada trading saham. Lebih tinggi. Cuman kalau aku ngeliat ya, aku tuh sekarang lagi banyak banget belajar tentang mind teknologi, psikologi trading, psikologi gitu, cara berpikir gitu. Dan aku ngeliat tuh teman-teman aku yang berhasil di trading forex, trading emas kayak gitu. Itu yang karakternya tuh kayak kamu sih, Vin. Jadi stable, steady, nggak yang bergejolak-gejolak gitu loh. Jadi semakin sabar tuh sebenarnya semakin berhasil dalam trading karena nerimo gitu. Iya. Anyway. Sampai jam 10 nih kayaknya kata Rehan, kayaknya masih mau makan nasi jamblang di Cirebon. Vin, aku minta ini dong satu closing statement, semangat buat teman-teman semuanya dong. Kasih semangat dong. Oh, semangat, dikasih semangat buat teman-teman nih 2023. Oke, so teman-teman ya, 2023 menurutku adalah tahun yang lebih menarik daripada tahun 2022. Kenapa? Navigating the business-nya sekarang itu jadi lebih nggak gampang. Jadi itu kalau ada saham-saham yang strong di tahun 2023, itu biasanya saham-saham itu sudah ini loh, Cik, kayak pemimpinnya itu benar-benar sakti. Contohnya gini, Cik, kalau Cici pegang saham jangka panjang, ini yang nggak pernah diomongin sama orang lain. Yang dipegang tau nggak, Cik? Apanya? Apa? Kau pegang nggak ya? The CEO. Oh, CEO-nya. Yes. Jadi teman-teman ya, kayak contohnya Bank BRI waktu itu ya di saat COVID gitu. Why I believe BRI gitu? Because Pak Sunarso. That's it. Terus sekarang gimana dong? Hah? Sekarang gimana dong? Very smart gitu. Nah sekarang ya kan udah untung. Kalau aku setuju juga tuh. Aku ngelihatnya di BNI waktu ganti pemimpin, nah itu tuh menarik tuh. Yes. Karena apa? Gini, banyak orang bilang gini, kita akan A, kita akan B, kita akan C, kita akan D. Tapi CEO-nya bisa bawa ke situ nggak? Kalau CEO-nya nggak bisa bawain, bikin story-nya bisa, tapi belum bisa kesananya. Tapi kalau CEO-nya itu bisa, itu powerful gitu. Nah, di Jawa Timur ada juga ada beberapa CEO top yang aku ikutin sahamnya. Oh yang ini bagus, oh yang ini bagus, pasti bagus. Walaupun mahal tapi ini pasti akan box gitu. Oke. Nah, satu lagi sih sebenarnya ya. Selain dari perusahaannya itu sendiri, yang aku perhatikan, ya mesti investor gede tuh sebenarnya mesti tertarik ke perusahaan itu. Karena aku sempat tahu tuh ada satu emiten yang dia tuh sebenarnya menarik. Aku sebut aja ya, Akra ya. Emitennya bagus, dia tuh resultnya bagus. Tapi dulu tuh kayak enggak. Dulu kayak shy buat ini kan, belum ke sekuritas mana. Terus saya bilang sama CEO-nya, sama Pak Haryanto, saya bilang, Pak, ini dong, IR-nya lebih aktif dong. Setelah aktif, diperkenalkan ke sekuritas banyak bikin riset, jadi naik sahamnya. Jadi intinya sih, how to make people, investor gede tuh sadar bahwa ini tuh perusahaan bagus, itu aja sih. Betul, SEO itu juga bagus ya, bagus. Oke, thank you so much ya Melvin ya. Ini anak aku udah mau komplain nih, dia bilang mau makan katanya.
Ya, selamat makan, Ci. Have fun Thank you holiday-nya. semuanya. Thank you Melvin. Sehat selalu. Yo, Happy bye. happy belum weekend. Anyway, Merry Christmas, Ya, early Merry Christmas. Christmas Bye juga. Vin. Thanks Bye. everyone. Oh Yo. ya teman-teman, aku mau update dikit nih. Kita ada satu program MFest ke depan. MFest ini adalah program edukasi 2 bulan yang pendaftarannya akan dibuka hari Senin nanti gitu. Jadi MFest ini ngasih education berupa event dan juga berupa day to day. Day to day itu kita ada bimbingan, ada kontennya, bisa Q&A juga, dan ada rekomendasi saham untuk investasi. Jadi kayak bootcamp gitu, tapi online. 2 bulan bisa investasi saham dan dikasih perkembangan dari saham itu gimana gitu ketika laporan keuangannya keluar. Jadi yang berminat DM aku aja, MFest nama email WhatsApp. Dadah, salam profit, bye.